Dan si sosok ini juga nggak pergi, nggak menoleh, nggak apa, dia hanya diam di situ. Si Banggun ini derdek, nggak bisa diungkapin, dan derdek nggak karu-karuan. Dia diam mematung di situ sampai jam menunjukkan jam 1:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Tina Narnar, masih di dunia punya cerita. Oke, kali ini aku punya cerita seram untuk kalian. Nah, aku akan bercerita tentang asal-usul hantu yang ada di Indonesia. Kita langsung masuk aja yuk ke ceritanya. Yuk. Oke, di urutan pertama ada hantu yang bernama Pocong. Siapa yang nggak kena? Amit-amit Jepang bayi. Maksudnya siapa yang nggak tahu tentang pocong ini ya, gambarannya dan seperti apa wujud si pocong ini. Amit-amit. Kalau kenal nggak ya, jangan sampai. Aduh, jangan sampai. Jadi pocong ini digambarkan adalah seorang manusia yang dia telah meninggal dunia, tetapi ketika dia dikubur itu ikatan dari kepalanya dan kakinya itu lupa dilepas seperti itu. Jadi dia ini merasa nggak terima, protes gitu. Jadi dia kembali lagi mendatangi, dia gentayangan ya mencari siapa sih yang masukin dia ke kuburan itu tadi. Dia mencari, intinya dia ingin minta tolong seperti itu, tolong bukakan ikatan dari kaki dan kepalanya itu. Nah, tetapi dia ini kayak seperti nggak ketemu gitu ya. Jadi dia eksis banget di Indonesia ini, dia berjalan-jalan, loncat-loncat kemana-mana mencari seperti itu. Tetapi ada juga yang menggambarkan kalau pocong ini jalannya nggak loncat-loncat, karena ada yang sudah pernah melihatnya dan bercerita bahwa pocong ini jalannya melayang seperti itu. Tapi ya Allahu alam ya, nggak tahu, amit Jepang baik, jangan sampai melihat ya. Aduh, seru, nggak mau. Orang ini ya yang bercerita, namanya ini pengalaman pribadi ya, dari orang yang bernama Mas Gun. Mas Gun ini tinggalnya di Ponorogo. Nah, dia ini adalah seorang guru. Saat itu dia diajak adiknya ke tempat kondangan temannya adiknya. Sebenarnya rumahnya nggak begitu jauh sih, hanya sekitar 5 menit kalau naik kendaraan bermotor, tapi kalau berjalan ya 10 menitan seperti itu. Tetapi perjalanannya itu lewat kayak sawah-sawah seperti itu, jadi memang jauh dari rumah perjalanannya seperti itu. Si abang ini kan ingat nih ya, kalau dia itu besok ada tugas, maksudnya ada pelajaran dari murid-muridnya, dan besok sudah harus dikembalikan ke murid-muridnya. Akhirnya setelah ditunggu sudah jam 10, sudah jam menunjukkan jam 11 malam, dia mengajak adiknya ini untuk pulang. Tapi si adik itu masih belum mau, karena teman-temannya masih banyak yang ngumpul, dan dia pokoknya masih kangen lah sama teman-temannya seperti itu, karena memang sudah banyak yang merantau, dan itu kebetulan mereka banyak yang datang seperti itu. Jadi dia memutuskan untuk masih mau bermain di situ. Akhirnya abangnya masih nunggu lagi nih, kali aja bentar lagi si adiknya ini udah mau pulang. Tetapi sampai jam menunjukkan jam 12 malam pula, sampai jam menunjukkan jam 12 malam kurang, adiknya ini masih belum mau pulang. Akhirnya abangnya ini memutuskan, karena jam juga sudah malam, takutnya nanti dia nggak keburu untuk mengerjakan tugas-tugasnya, dia memutuskan untuk pulang sendiri. Tetapi dia nggak tega kalau sepeda motornya ini dibawa, karena kan tadi mereka ke situ hanya dengan satu sepeda motor nih. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk berjalan kaki aja, karena memang nggak terlalu jauh. Jadi kalau ditempuh dengan jalan kaki pun juga nggak begitu keberatan seperti itu. Dia jalan aja sampai akhirnya jam sudah menunjukkan jam 12 malam lebih sedikit ya. Dia berjalan di tengah-tengah jalan, sawah, jalan sepi, ada lampu sorot dari atas, ada lampu sorot nih ya. Nah, dia melihat itu kira-kira ya masih sekitar 15 meteran lah. Ada satu sosok berdiri, masih lampu dia berdiri tegap di situ. Nah, dia sempat mikir nih, ngapain tuh orang ya di tengah sawah. Nah, si Mas Gun ini masih berpikir itu manusia ya. Jadi dari jauh dia masih positive thinking. Dia berjalan mendekati si sosok itu, berjalan sampai dia ini tinggal 5 meter. Dari situ sudah sedikit kelihatan ya, karena dia memakai baju tapi warnanya nggak putih. Jadi warnanya tuh sudah coklat. Jadi nggak putih ya, nggak seperti yang kita lihat di film-film. Dia bilang warnanya bajunya itu udah coklat seperti putih yang udah luntur seperti itu. Berdiri tapi membelakangi dia. Jadi dia masih dari punggungnya belakang ini ya. Dia sudah agak shock di situ. Loh, kok
seperti ini bentuknya, manusia kok pakai baju apa? Dia masih mencoba berpikir positive thinking, apa sarung atau apa gitu. Pokoknya dia masih berpikir kalau itu manusia. Dia masih mencoba jalan mendekat nih ya. Nah, ketika dia sudah jaraknya semakin dekat, dia mencium bau langu. Langu itu kayak apa ya gambarannya? Pokoknya baunya itu langu. Kalau bahasa Indonesianya pasti ya langu ya. Dia mencium bau langu pokoknya. Nah, dia semakin mendekat nih. Sampai akhirnya nih si Mas Gun ini si sosoknya itu ya, dia udah mendekat nih, udah mau sejajar. Nah, ketika dia sudah sejajar, dia menoleh nih sosok itu, dan yang dia lihat, dia melihat sosok wajahnya putih, matanya itu hitam pekat, dan bau langunya itu semakin ketara sekali. Jadi si pocong ini itu nggak memiliki bola mata, jadi hitam semua, dan ada kapas di hidungnya, dan yang jelas sangat membuat dia itu nggak bisa bergerak. Jadi dia itu ketika sudah melihat sosok itu, dia nggak bisa teriak, dia nggak bisa lari, dia dia terpaku seperti itu, seperti dia dipaku di situ, dipaku di tempat. Dia sekarang bayangin ya, dia shock campur takut campur aduk di situ. Dia melihat hal yang seperti itu untuk pertama kalinya. Dia diam aja di situ, bengong aja. Dan si sosok ini juga nggak pergi, nggak menoleh, nggak apa, dia hanya diam di situ. Si bambu ini nggak bisa diungkapin, dan nggak karu-karuan. Dia diam mematung di situ sampai jam menunjukkan jam 1:30. Dia berdiri aja, bambu ini masih berdiri. Nah, 1:30 ini adiknya itu sudah memutuskan untuk pulang. Nah, jadi adiknya itu naik motor pulang. Nah, tapi juga lewat jalan itu. Nah, ketika dia sudah di situ, maksudnya dekat dengan abangnya, dia lihat kan abangnya itu. Ngapain ini orang berdiri di tengah sawah seperti itu ya? Dia menghampiri abangnya nih pelan-pelan. Hei, udah masih kurang 5 meter, dia udah teriak nih sama abangnya. Hei, ngapain lu bang? Nggak dijawab sama abangnya, masih terpaku, masih menoleh ke sosok yang dia lihat itu. Sampai akhirnya adiknya berhenti dan menepuk pundak abangnya. Baru Mas Guntur teriak sekejap-kejapnya. Dia teriak bener-bener yang sampai adiknya ini kalau punya jantung mungkin langsung pingsan kali. Adiknya kaget, ngapain lo teriak-teriak, kata adiknya. Si abangnya ini dia mencari sosok itu tadi. Ketika dia sudah berteriak dan dia menoleh ke adiknya nih, ada adiknya, sosok itu udah nggak ada. Sosok itu udah nggak ada. Dia di situ bingung dong, masih panik dia. Dia mencoba menceritakan tapi berantakan ceritanya. Dia masih bingung. Pokoknya nggak keluar secara natural karena itu tadi dia masih takut dan panik seperti itu. Tapi adiknya nggak percaya. Sampai sekarang Bagun nih kalau kemana-mana udah malam, dia nggak mau pulang, apalagi lewat jalan itu lagi, nggak mau. Tapi memang sebenarnya banyak juga yang bercerita ada sosok itu di jalan itu, karena dulu ceritanya katanya ada orang yang meninggal di situ seperti itu. Jadi ya nggak tahu juga sih itu pocong berasalnya dari mana, orang yang meninggal di situ atau tetangga, saudara, dulur atau apa yang tadi katanya nggak dilepas, nggak tahu. Jadi pocong itu digambarkan seperti itu ya. Jadi si pocong diam aja di situ, nggak loncat-loncat kayak di film-film. Oke, kita langsung next ke cerita selanjutnya. Yuk. Hantu kedua yang nggak kalah populer ini adalah hantu yang bernama kuntilanak. Coba, siapa dari kalian yang nggak kenal lagi? Siapa dari kalian yang nggak pernah ngerti atau nonton yang namanya kuntilanak ini? Dia ini digambarkan adalah seorang wanita yang meninggal dunia saat melahirkan. Nah, jadi dia mati penasaran. Dia ingin mencari si anaknya ini, makanya dinamakan kuntilanak. Jadi dia bergentayangan mencari di mana anaknya, seperti itu. Banyak yang menggambarkan sosok kuntilanak ini memakai baju putih, rambutnya panjang, terus bergelantungan di pohon atau pokoknya terbang seperti itu ya. Kelasnya beda sama pocong. Kalau pocong kan loncat-loncat, kalau dia terbang melayang. Nah, ada cerita pribadi juga nih yang dialami oleh seorang wanita. Sebut aja namanya Mbak Lasmi ya. Dia ini tinggalnya di Jogja karena dia memang minta namanya disamarkan, jadi kita panggil aja namanya Lasmi ya. Dia ini tinggalnya di Jogja. Nah, si Mbak Lasmi ini punya saudaranya kita sebut aja namanya Mbak Putri gitu ya, biar enak kan, wanita ya, Mbak Putri ini tengah hamil sudah hamil gede. Nah,
tetapi si suami ini nggak menemani si istrinya. Jadi suaminya Mbak Putri ini pergi dengan wanita lain seperti itu. Jadi dia nggak menemani istrinya, jadi istrinya ditinggalkan begitu saja. Nah akhirnya Mbak Putri ini kan tinggal di rumahnya Mbak Lasmi, di rumah saudaranya itu, sampai akhirnya tiba saatnya si Mbak Putri ini melahirkan. Tapi karena mungkin Mbak Putri ini dalam keadaan stres, memikirkan suaminya yang seperti itu, dan dia juga sendiri hanya numpang dengan saudara seperti itu, dia kan stres. Akhirnya persalinannya ini nggak lancar, dan akhirnya Mbak Putri ini dinyatakan meninggal dunia pada saat proses persalinan. Akhirnya si anak ini kan diasuh ya sama Mbak Lasmi ini. Setelah sudah meninggal si Mbak Putri ini, selang beberapa waktu itu geger di sekitar lingkup tempat tinggalnya Mbak Lasmi ini geger, karena banyak yang melihat ada sosok memakai baju putih, rambutnya panjang, dan setiap malam menangis di sekitar rumah Mbak Lasmi. Tapi Mbak Lasmi ini nggak pernah mendengar, jadi dia nggak terima. Jadi dia merasa warga ini mengada-ada seperti itu. Dia selalu bilang, tolong dong, saya ini lagi bersedih hati, jangan menambah beban muka keluarga saya seperti itu. Tetapi banyak yang bilang dan mendengar sosok itu menangis di sekitar rumah Mbak Lasmi. Tapi tetap Mbak Lasmi nggak mau mendengarnya. Sampai akhirnya itu sudah mau menjelang 40 hari meninggalnya si Mbak Putri ini tadi. Ketika 40 hari itu, saudara-saudara ini kan pada datang semua, dan anaknya Mbak Putri ini kan juga banyak yang ngasuh ya. Dan saat malam pas lagi tahlilan seperti itu ya, Mbak Lasmi ini ingin ke kamar mandi. Nah, kamar mandi ini kan ada dua, yang satu di dalam rumah dan yang satu di luar rumah. Karena banyak saudara yang datang, di dalam rumah itu ada yang make, karena dia udah nggak tahan, dia udah kebelet, dia memutuskan untuk keluar rumah, yang dimana kamar mandinya itu berdekatan dengan sumur juga. Ketika dia sudah di dalam kamar mandi, dia mendengar suara seperti orang menangis. Dia sempat kaget, apa ini, suara apa? Tapi dia masih berpositif thinking, mungkin saudaranya ada yang lagi ngapain, karena kan memang lagi banyak saudaranya gitu ya. Tapi si suara itu kayak semakin dekat, maksudnya suara itu kayak berada di belakang telinganya. Dia agak kaget juga, kok dekat banget suaranya. Dan karena setelah selesai dia keluar dari kamar mandi, dia menoleh ke kanan ke kiri. Tetapi ketika dia mau berjalan, kan ini kamar mandinya itu kayak ada atap asbes seperti itu ya, jadi masih agak ke depan. Ketika dia mau berjalan, dia mendengar lagi suara itu dan jelas sekali. Seperti itu. Gambarannya seperti itu ya. Dia melihat dia akhirnya menoleh ke atas nih ya. Karena kan itu suaranya seperti berasal dari atas. Dia menoleh ke atas, dia melihat ada sepasang kaki yang ada di asbes, terus gantungan gitu ya. Dia kan dari bawah dia melihat kaki. Dia agak shock. Kok ada orang yang gantung-gantung di situ. Nah, ketika dia berjalan dekat, dia menoleh ke atas. Dia melihat sosok wanita berambut panjang, memakai baju putih, wajahnya pucat, merah, dan dia menangis. Di situ Mbak Lasmi shock karena dia melihat sosok Mbak Putri ini di situ dilihatnya. Dia bingung dong. Dia mau bagaimana? Mau teriak, nanti orang satu rumah takut semua. Dia diam, dia sendiri juga takut. Dia melihat sosok Mbak Lasmi ini, melihat sosok Mbak Putri ini. Akhirnya dia berjalan mundur mau masuk ke dalam rumah. Sampai dia mau masuk ke dalam rumah, Mbak Putri ini semakin menangis menjadi-jadi, hingga membuat Mbak Lasmi ini shock, dan dia akhirnya pingsan di depan pintu. Sampai akhirnya saudaranya yang lain menemukan Mbak Lasmi ini bangunin. Ketika dia sudah dibangunin, dia nggak langsung cerita nih, dia masih besoknya bercerita seperti itu. Akhirnya ketika sudah besok bercerita, dia bilang pada keluarganya, dia melihat sosok Mbak Putri seperti yang digambarkan warga desa, menjadi sosok dari kuntilanak. Nah, tapi ya nggak tahu juga sih. Kadang karena kan kata orang kalau dalam agama Islam, orang yang sudah meninggal itu kan sebenarnya sudah nggak ada di dunia ini gitu ya.
yang menghantui manusia itu katanya itu khorimnya seperti itu. Tapi ya Allah alam, nggak ada yang tahu bagaimana kejadian yang sebenarnya. Tapi intinya cerita dari Mbak Lasmi seperti itu ya. Oke, kita langsung next aja ya ke cerita selanjutnya. Agak merinding, agak gimana ya, agak sedih. Oke, next. Oke, ada hantu yang satu paket. Kenapa satu paket? Ya, jadi hantu ini apa ya? Ya satu paket. Jadi ada hantu, kalian pasti tahu ya, namanya sundel bolong. Siapa yang nggak pernah melihat atau nggak pernah ngerti yang namanya sundel bolong? Digambarkan wanita yang punggungnya itu bolong. Nah, dia ini digambarkan, kenapa kok dia bolong? Dia ini wanita hamil yang mohon maaf, ada orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi ada laki-laki yang jahat dan dia sampai akhirnya dia meninggal dunia saat dilecehkan oleh si laki-laki ini. Ketika dia meninggal, ibunya jadi sundel bolong, anaknya sundel bolong ini, si manusia yang tadi jadi sundel bolong itu jadi tuyul. Makanya saya bilang dua paket setan dua paket. Boknya jadi sundel bolong, anaknya jadi tuyul. Tapi gambarannya sudah berbeda ya. Kalau sundel bolong ini digambarkan dia bolong gegernya dan berbau busuk sekali, dan dia juga sama, dia suka menangis, suka mengganggu orang gitu. Tapi terkadang si sundel bolong ini digambarkan seorang wanita yang berbadan seksi, pakai baju seksi seperti itu, mengganggu para lelaki hidung belang. Dan ketika sedang mereka mau tertarik sama dia terus membalikkan punggungnya sampai terlihat punggungnya yang bolong dan banyak belatungnya di situ. Oke, kalau si tuyul ini ya sudah pasti digambarkan seorang anak kecil yang pencuri duit ya. Banyak sekali yang beredar cerita di masyarakat bagaimana uang-uang mereka yang disembunyikan secara pribadi, dikunci atau ya pokoknya nggak mungkin lah manusia yang mencurinya. Tapi tetap aja duitnya hilang. Dan lucunya banyak yang bilang kalau tuyul ini ambilnya itu cuma satu lembar. Jadi misal ada uang satu kepok nih, banyak nih merah-merah, ya ambilnya cuma satu lembar. Tuyul nggak bisa. Ada juga yang bercerita kalau tuyul ini nggak bisa ambil duit yang dikaretin. Jadi ini duit dikaret di linting-linting ya, terus dikaretin. Nggak bisa ambil si tuyulnya nih, bingung karena kan dia kalau ambil cuma satu lembar. Nah, itu kalau diikat seperti itu nggak bisa ambil. Gimana mau ambilnya, nggak bisa. Ada juga yang bilang tuyul ini dikasih kayak kaca gitu. Jadi dia nggak jadi ambil duit, dia malah main tuh sama si kaca. Dia malah suka. Jadi dia suka bermain karena ya itu tadi ya kan dia masih anak kecil. Jadi jiwa main-mainnya itu masih tinggi sekali. Nah, ada juga yang bilang kalau tuyul ini dikasih uang receh, kayak koin-koin gitu loh, dia nggak jadi ambil. Jadi sebenarnya banyak sih bukan pantangan banyak kayak tantangan yang sebenarnya bisa dilakukan manusia itu untuk mencegah si tuyul ini untuk mengambil uang. Tetapi kalau saya pribadi, saya lebih suka kalau menaruh uang itu ya di dekat Al-Quran atau seperti itu, karena memang ya itu kan buku suci gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu ya insya Allah itu nggak mendekat seperti itu. Saya jangan sampai deh ngalami hal-hal yang berkaitan dengan tuyul diambil duitnya, nggak bisa beli beras dong. Oke, kita langsung next ke cerita hantu selanjutnya. Yuk. Oke, di hantu selanjutnya ini saya bercerita tentang di hantu selanjutnya ini ada hantu laki-laki. Hantune bernama Genderuwo. Dari tadi kan perempuan ini yang kali ini laki-laki, Genderuwo. Genderuwo ini digambarkan seorang laki-laki yang bersosok tinggi besar, berbulu dan hitam kulitnya. Tetapi katanya Genderuwo ini bisa merubah dirinya menjadi sosok laki-laki ganteng, laki-laki ya pokoknya sosok laki-laki yang dia inginkan gitu. Biasanya dia akan menggoda si istri, jadi dia akan bisa berhubungan badan dengan istri dari sosok yang dia rubah itu jadi laki-lakinya itu. Ya nggak tahu juga sih, banyak cerita yang beredar di masyarakat. Genderuwo ini ya itu tadi kayak menghamili manusia gitu, jadi anak genderuwo nanti anaknya. Tapi yang nggak tahu, Allahu a'lam, nggak ada yang tahu itu cerita sebenarnya, maksudnya memang seperti itu atau enggak gitu. Tapi banyak yang bercerita tentang kejadian seperti itu. Sebut aja ini ada cerita lagi, tapi ya kita samarkan aja namanya ya, karena dia nggak mau namanya disebutin. Namanya adalah panggil aja namanya Mbak Sari ya. Mbak Sari ini
tinggalnya juga di kota yang disamarkan aja ya, kita sebut aja ya pokoknya di Indonesia ya. Nah, Mbak Sari ini suaminya adalah seorang pemadam kebakaran ya. Jadi suaminya ini kan nggak setiap hari di dalam rumah, malam hari pun juga tugas seperti itu. Nah, saat itu tuh sebelum kejadian itu ya. Jadi si istrinya ini mandi di kali. Air di kerannya, air di rumah itu mati. Jadi dia sorenya itu mandi di kali. Ketika dia mandi di kali, dia tuh merasakan kayak hawa merinding gitu. Tapi ya dia cuman angin lalu aja, karena dia kan memang udah lama sekali nggak mandi di kali itu gitu. Ketika dia udah selesai mandi, dia akhirnya pulang ke rumah nih ya. Nah, malamnya suaminya ini kan tugas jaga seperti biasa. Jadi malam memang dia udah sering sendirian seperti itu. Ketika malam sudah tiba, dia sudah sendirian di rumah. Jam sudah menunjukkan sekitar jam 1 malam. Si Mbak Sari ini kan masih nonton TV, dia nggak bisa tidur. Tiba-tiba pintu rumahnya itu diketuk. Tak, 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 tak. Mbak Sari ini kaget. Siapa? Malam-malam ketuk pintu. Dan dia nyeletuk. Siapa? Dari arah luar itu terdengar suara suaminya yang manggil dia. Dan dia kaget. Loh, kok suamiku pulang? Seperti itu. Dia akhirnya membukakan pintu dan bertanya dengan suaminya baik-baik. Tuh mas, kok pulang? Kan masih kerja. Emang nggak ada kerjaan? Atau pokoknya dia bertanya kenapa kok pulang seperti itu. Tapi suaminya nggak menjawab. Malah suaminya itu mendekat dan mencium Mbak Sari ini tadi. Mbak Sari agak kaget nih. Kok suamiku tuh kok tiba-tiba romantis seperti itu. Tanpa berkata-kata, si suaminya ini terus segera menggendong Mbak Sari untuk menuju ke kamar. Nah, Mbak Sari ini agak kaget. Loh, ngapain suamiku kok romantis banget? Dia bilang, mas, sampai ini kenapa? Dia bilang gitu. Tapi suaminya nggak menjawab, sama sekali nggak menjawab. Dan dia mencoba untuk intinya mengajak si Mbak Sari ini untuk berhubungan badan. Tapi Mbak Sari ini masih agak shock. Ngapain ya? Suamiku kok seperti itu gitu. Nah, tetapi yang katanya Mbak Sari ini di situ dia itu seperti terpikat. Jadi si sosok di depannya yang seperti suaminya ini itu nggak seperti biasanya. Dia seperti mengeluarkan aura yang membuat dia itu ya ikut terbawa suasana gitu, terpaku. Akhirnya ya mereka tetap berhubungan badan sampai akhirnya pagi tiba dan Mbak Sari bangun dengan keadaan dia sendirian di situ. Dia kaget. Suamiku kemana? Dia seperti itu. Nah, ketika dia sudah mau membuat sarapan, pintu diketok lagi nih dari luar. Jam sudah menunjukkan jam 6 pagi. Akhirnya Mbak Sari membuka pintu dan dia melihat suaminya ini masih ada di luar rumah. Dan dia bertanya, loh mas, kok kamu pergi lagi? Kapan perginya? Dia tanya seperti itu sama suaminya. Suaminya juga kaget dong. Istrinya tanya seperti itu kan kaget ya. Loh, kan aku kerja dek, kata suaminya. Istrinya shock. Loh, semalam kan sampai pulang, dia bilang gitu. Kamu ini ngaco, semalam aku masih di kantor. Kan aku kerja, kata suaminya. Dia langsung masuk ke dalam rumah dan masuk kamar mandi untuk mandi. Istrinya masih shock di situ. Dia yakin dengan benar bahwa semalam itu bukan mimpi. Dia yakin kalau dia tuh melihat ya benar-benar suaminya itu pulang gitu. Bahkan dia pagi hari tadi itu saat dia masih bangun pagi itu keadaannya itu masih berantakan gitu. Jadi makanya dia yakin kalau itu nggak mungkin mimpi gitu. Dia akhirnya kembali ke kamar mandi, ke depan kamar mandi dan dia masih bilang sama suaminya, mas sampai itu semalam pulang, masih seperti itu. Tapi suaminya masih tetap dengan memang dia nggak pulang, dia kerja loh. Aku tuh kerja loh dek, kok pulang gimana, kata suaminya. Dan akhirnya dari situ Mbak Sari kaget, dia beristighfar di situ. Lah terus semalam itu siapa? Dia seperti itu. Dan kata Mbak Sari kejadian seperti itu sampai dialaminya selama 3 kali. Sampai akhirnya setelah 3 kali ini dia itu merasakan ketika kalau sosok itu yang berwujud suaminya itu dia merasa nyaman seperti itu. Tapi ketika benar-benar suaminya sendiri dia tuh merasakan rasa yang malas dan ogah gitu melihat si suaminya ini yang asli gitu. Dan akhirnya mereka memutuskan si suaminya ini kan dia juga penasaran sampai 3 kali istrinya bercerita kalau melihat dia, dan lama-kelamaan istrinya juga semakin menjauh dari dia. Dia kan penasaran nih. Dia akhirnya pergi ke orang pintar, dan kata orang pintar yaitu tadi istrinya itu sedang disenangi oleh genderuwo, tapi yang nggak tahu ya alam. Oke, karena cerita sudah selesai, next lagi aja aku akan lanjutin ke part kedua ya, tentang hantu-hantu seram di Indonesia. Kalau kalian punya pengalaman pribadi yang seram-seram tentang cerita-cerita hantu, kalian bisa
komen di bawah, bisa bercerita, atau mungkin kalian juga bisa minta cerita kalian untuk aku bawakan ya. Aku akan dengan senang hati menceritakan kisah kalian. Mau di blur, mau di share, oke, aku mau saja. Oke, terima kasih karena kalian sudah melihat video ini sampai selesai. Kita akan ketemu di lain waktu. Kita akan bahas cerita-cerita yang ada di dunia, yang seram, teror, mengerikan, bahagia, inspirasi. Ketemu lagi di next video.